Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Resa Rosano adalah anak kandung saya. Kok ini permasalahan antara apa dengan apa, tapi sekarang yang dijelek-jelekan nama mama saya, dan itu yang bikin keluarga menjadi kecewa. Sosial media saya juga, Resa itu diajakin juga jalan-jalan ke luar negeri. Kalau perkara diajak ke luar negeri mah ART-nya Anang juga diajak. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah kasus Denada lagi ya. Ini ada klarifikasinya. Nggak hanya klarifikasi, tapi adeknya juga klarifikasi nih. Jadi ini lengkap nih ya. Akhirnya muncul ke media. Tapi kenapa klarifikasinya nggak nemuin langsung si Resanya ya teman-teman? Karena konflik ini bermula dari Resa kan yang tidak diakui. Kenapa minta maafnya ke netizen? Harusnya minta maafnya ke Resa, temuin clear masalahnya. Baru muncul klarifikasi, tapi enggak. Denada punya cara tersendiri. Gimana caranya dan gimana klarifikasi keluarganya? Kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena channel ini akan selalu membahas sebuah kasus-kasus yang sedang viral maupun sedang trending di sosial media di channel ini biar kalian tidak ketinggalan. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita langsung aja masuk ke Instagram dari Denada sendiri. Nah, kalau kita masuk ke Instagram Denada, akhirnya tidak hanya foto-fotonya, tapi di sini muncul klarifikasi dari Denada. Yuk kita dengerin untuk klarifikasinya untuk anakku Resa Rosano. Ini yang kasih nama Resa dia bukan ya? Aku lebih penasaran sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Resa Rosano adalah anak kandung saya. Sudah tahu. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Resa. Temuin. Karena Resa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Psikis, oke, alasannya psikis. Saya juga ingin minta maaf kepada Resa. Karena baru saat ini, setelah sekian lama, baru saat ini saya memberitahukan Resa bahwa saya adalah ibu kandungnya. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf. Saat ini saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap semoga Resa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya. Bukannya dia nerima? Dengan segala kekurangan saya. Dan dengan keadaan bahwa saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak saya. Saya juga minta maaf pada almarhumah mama. Dan saya juga minta maaf kepada semua adik-adik saya. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa dan khilaf saya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih.
ya. Ini ada beberapa poin ya yang udah aku catat ya dari Denada. Intinya klarifikasinya di sini dia bilang dia ninggalin Denada itu karena psikis, dan baru minta maafnya itu agak janggal sih. Kenapa 24 tahun? Psikisnya itu karena kenapa? Karena faktor ekonomi, nggak dijelasin ya. Psikisnya itu kenapa? Apa karena ada sesuatu hal yang membuat dia trauma untuk mengangkat si sosok Resa ini ya. Dan ada kalimat yang menarik adalah dia bilang di sini menerima Resa, semoga Resa menerima saya. Bukannya dia emang minta pengakuan karena pengen menerima ibunya ya? Gimana sih maksudnya? Aku agak bingung sih. Yuk kita lihat komentar-komentarnya. Ada dari Denny Sumargo. Semoga kalian disatukan dalam cinta Tuhan. Kita semua pasti banyak salah, tapi nggak semua punya keberanian untuk memperbaikinya dan punya hati besar untuk memaafkan yang salah. Semoga kedepannya kamu, Resa, dan keluarga besar jadi rukun, no drama, bahagia. Aku doakan, cum amin. Mendoakan semoga Denada dan Resa bisa menyatu dalam cinta. Oke, pokoknya di sini banyak banget pujian ya teman-teman yang nggak bisa aku bacakan karena di sini ya banyak akun-akun centeng biru yang mungkin ternama semua, artis-artis lah ya. Oke tuh, kalian bisa lihat ya, nggak bisa aku bacakan, mungkin kalian bisa baca sendiri. Karena ini masih berkaitan, setelah Denada klarifikasi muncul juga nih ada adanya klarifikasi ya, Enrico Tambunan teman-teman. Tapi di sini klarifikasinya panjang banget sampai 16 menitan lah. Oke, terus kita masuk aja ke acara TV ya, yaitu Rumpi No Secret ya. Oke, kita dengerin guys dari sisi klarifikasinya aja di acara TV. Penjelasan Enrico Tambunan, adik kandung Denada, tentang polemik antara Denada dan Resa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riko, kita tadi udah lihat video kamu ya, yang panjangnya sekitar 16 menit itu. Di awal kan kamu menyebutkan bahwa kamu membuat video ini karena desakan dari keluarga besar Bapak Hasan Ali, begitu ya. Berarti ini adalah keluarga, adik-adik, dan juga termasuk ipar-ipar dari almarhumah Ibu Emilia Contessa. Betul, Pak Hasan Ali itu adalah papanya Mama. Oke, jadi tapi kecuali bapak angkatnya Resa ya, yang mendesak kamu ini ya? Betul, jadi yang lain-lainnya semuanya menghubungi saya, demikian pula juga cucunya, jadi yang satu level dengan saya gitu ya, sepupu-sepupu saya juga apa sih? kontak saya. Intinya apa? Kenapa mereka mendesak kamu tuh, inti keberatan mereka apa? Karena mereka merasa bahwa mama saya adalah orang yang justru di belakang itu orang yang menopang ekonomi keluarga, orang yang banyak membantu keluarga, orang yang sangat amat baik, tapi kok sekarang digambarkan sebagai seorang yang jahat sekali gitu. Itu yang mau diluruskan ya. Ini kalau kita mau tanya nih ya, ini kan kalau kita lihat Resa diasuh oleh paman bibi atau apa ya istilahnya, adiknya Ibu almarhumah Ibu Emilia Contessa. Kan maksudnya itu masih di dalam keluarga. Apa sih yang terjadi sebetulnya sehingga ini sampai harus ada ke pengadilan? Kenapa tidak dibicarakan di dalam keluarga begitu? Mungkin Riko bisa menceritakan. Betul Kak. Jadi itu juga sebenarnya kebingungan aku juga. Jadi awal-awalnya itu adalah permasalahan mobil. Dan detail mobilnya itu dia sama Muhammad ya yang bisa tahu. Tapi aku hanya kasih tahu apa yang aku tahu persis. Karena Tante Rati kan WhatsApp dengan aku, dia bilang ini minta uang untuk cicilan mobil, minta uang untuk yang lain lagi, minta uang untuk bayar listrik dan seterusnya. Jadi aku pada waktu itu juga aku tunjukin chat aku sama Mbak Dena, Tante aku bingung nih bagaimana, aku mau ngomong sama Muhammad susah, mau ngomong sama Mbak Dena susah, karena Mbak Dena juga baru pinjam uang sama aku. Sementara setahu aku, Muhammad kesulitan untuk terus-terusan membayar gitulah. Terus, itu sepengetahuan aku, dan sebagai catatan, pada waktu itu, aku belum dikasih tahu sama Tante, bahwa Resa itu adalah anaknya Mbak Dena gitu. Jadi aku juga nggak tahu, seperti yang aku share di postingan kemarin, baru tadi ini gitu, berarti pagi. Nah, terus udah gitu si Tante bilang, oh ya kirimin uangnya atau saya viralkan nih. Terus ya pikiran aku, ya udah Tante ya sekalian saya juga, kita nggak bisa kasih uangnya, terus diancam mau diviralkan, ya saya bilang ya sudah ya saya mau apa lagi, kalau mau diviralkan ya viralkan lah. Saya pikir oh kita masalah mobil dan mau diviralkan masalah masalah mobil, dan kita juga bukan Kim Kardashian gitu yang saya bilang sama dia, bukan pejabat yang saya bilang Kim Kardashian. Terus udah gitu tiba-tiba jadinya ini meledak lah. Saya pikir kok ini permasalahan antara apa dengan apa, tapi sekarang yang dijelek-jelekan nama mama saya, dan itu yang bikin keluarga menjadi kecewa.
Oke, ini kan di video kamu juga kamu cukup menjelaskan ya, ada beberapa poin. Salah satunya adalah ya di awal press con itu kan sempat ada penjelasan Reza itu tinggal ditaruh di kamar bekas gudang begitu, dan kamu menjelaskan bahwa itu adalah pavilion begitu ya. Apakah itu juga menjadi salah satu? Betul. Tadi Riko juga sempat mengirimkan fotonya gitu ya. Ini foto kondisi kamarnya. Ini kok kenapa miring begini ya? Gini. Dan ada chatnya juga ini ya. Ini chatnya dari almarhumah gitu ya. Kerja kelompok di kamar dia, bikin makalah bareng. 8 orang kayak cendol. Begitu pada pulang semua dibersihkan, kamar mandi disikat, diobatin, spray diganti gitu. Apa ini? Riko, kalau kamu melihat ini berarti memang menggambarkan almarhumah mama Ibu Emilia Contessa itu memang seperhatian itu begitu ya? Sangat. Dan bukan hanya sama Reza aja, sama semua sepupu-sepupu saya ya begitu sayangnya dia. Oke, ini soal mobil gitu. Ini ada cerita menarik gitu ya kan, soal mobil Brio, ya Brio itu yang kamu sempat cerita bahwa anak-anak kamu aja gitu, which is itu cucunya sama gitu kan, levelnya cucu juga gitu ya, itu juga nggak dikasih mobil untuk ke sekolah gitu. Ini betul. Jadi mereka itu sebenarnya bercandaan dan mungkin sindiran dari anak saya ke saya, bilang wah ini enak banget bisa dikasih naiknya naik kereta api sama naik bus. Kalau mobil tadi ada satu lagi ya, mobil Avanza itu yang cicilannya tadi dibahas itu. betul. Karus yang aku omongin sekarang ini maupun yang ada dalam sosial media itu, aku benar-benar yang 100% aku tahu. Kalau yang aku cuma tahu 50%, 75%, aku nggak akan mau bicara. Jadi yang aku tahu persis adalah mobil itu diberikan oleh Mbak Dena kepada Reza pada waktu dia kurang lebih SMP atau SMA atau baru lulus SMP gitu ya. Oleh sebab itu makanya kalau misalnya aku ada dengar orang yang ngomong, oh kalau misalnya dikasih ke Reza berarti BPKB atas sama Reza. Ya sepengetahuan saya sih kalau di Indonesia kalau misalnya belum 17 nggak bisa punya nama di BPKB gitu ya. Setahu saya seperti itu. Jadi itu saya rasa cukup dijawab dengan itu gitu. Nah, mobil itu diberikan oleh Mbak Dena kepada Reza. Ya betul, mobilnya memang belum lunas dibayar, memang masih ada cicilan, tetapi kan mobilnya ada, mobilnya bisa dipakai. Itu sepengetahuan saya seperti itu. Kalau detailnya itu mungkin Muhammad. Oke, disebut bahwa mobil itu dijual senilai 79 juta, 20%-nya untuk DP mobil Avanza yang baru, 79-nya katanya dikasih ke Ibu Emilia Contessa. Sampai ada orang yang bilang, wah gila sadis banget nih gitu. Kok duitnya? Iya. Itu ada kamu mengerti kayaknya kayaknya kalau misalnya sampai mau nyuri uang kayaknya mama saya nggak segitunya banget gitu. Kayaknya kalau misalnya kayak gitu ya anak-anaknya mama saya juga nggak kere-kere amat kalau misalnya cuma untuk segitu doang gitu menurut aku. Jadi ya tapi itu Muhammad yang lebih tepat untuk menjawab masalah mobil. Ini untuk masalah yang juga menjadi perhatian orang yang katanya seolah-olah bayi Reza ini ditawar-tawarkan sampai 10 kali dan lain sebagainya. Ini kamu sendiri sebagai anak gitu atau dari pihak keluarga besar, apakah ada yang bisa membantu memberikan penjelasan apakah betul seperti itu? Ya, jadi yang aku tahu dan yang diberitahu kepada aku adalah memang kan Om Dino sama Tante Rati itu belum memiliki anak laki-laki. Jadi anaknya dia perempuan semua. Jadi memang ya pada waktu itu dimintalah oleh saya tidak tahu persisnya ya, sebenarnya tadi saya bilang kalau saya cuma tahu 50%, 50% saya tidak akan memberikan statement apa-apa. Tapi kalau yang saya tahu adalah ya itu diminta untuk dirawat. Apakah diminta atau bagaimana prosesnya itu saya tidak tahu persis. Tetapi kalau untuk ditawar-tawarkan saya tahu persis mama saya bukan seperti itu orangnya. Dan satu hal yang saya garis bawahi dan ini juga saya share juga dalam postingan saya, memang setiap kali saya ngomong sama Mbak Dena mengenai orang ini, Mbak Dena terus langsung dia seperti ada reaksi orang PTSD begitu, itu yang saya bilang di sosial media saya. Oke, baiklah. Dan ada lagi bahwa ini banyak yang penasaran mengenai sosok ayahnya begitu ya kan. Kamu sendiri sebagai adik, siapa? Bahkan Dena itu tidak membuka siapa dia, tapi ya itu yang kamu lihat. Dia ada rasa sedih dan marah ketika pertanyaan mengarah ke situ. Tapi kan di berita di luar sana macam-macam. Dari memulai adalah mungkin gitu karena kan itu sampai yang nggak mungkin gitu ya. Kayak yang ini apa sih gitu. Ya mesti nama apa ada keluarga juga terbawa-bawa gitu. Kamu tuh sebagai bagian keluarga besar bagaimana responnya untuk melihat seperti itu? Respon saya sangat amat kecewa karena menurut saya ada sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya. Kalau misalnya ada keluarga kita yang kena permasalahan seperti ini, tentunya yang kita lindungin adalah keluarga kita gitu kan. Yang kita pertanyakan yang satu lagi. Nah tapi ini kok dalam ini semua
justru malah yang disakiti, yang diserang adalah yang keponakan sendiri atau keluarga sendiri. Karena aku regardless hukum bilang apa, tapi kan ini hukum di atas semuanya, itu kasih, itu bagaimana keluarga kita melindungi keluarga kita sendiri. Kayaknya di mana-mana pasti orang akan memikirnya gitu. Ada kasus seperti ini pasti dilindungi keluarga. Oke, baik. Kamu sempat cerita bahwa ini juga sebetulnya sering juga almarhumah Ibu Emilia Contessa ini ngajak jalan-jalan ke luar negeri, termasuk Ressa itu juga termasuk diajak juga. Jadi kalau ada bahwa seperti tidak diperhatikan, oh ini ada fotonya ya, tidak diperhatikan, tidak dikasih uang, tidak dikasih uang makan, tidak dikasih uang popok gitu. Iya. Gitu. Saya tahu persis mama saya bukan orang yang jahat lah. Sekarang saya ini ada handphonenya mama saya di sini. Ya. Dan saya sendiri sudah baca chat-chatnya sama adik-adiknya, termasuk juga sama Tante Ratih juga. Jadi saya bisa lihat sendiri bagaimana mama saya ada chatnya yang bilang katanya kirimannya jangan lupa, kiriman bulanannya, transferannya jangan lupa. Jadi Itu untuk siapa hal-hal yang seperti yang itu minta saja mama kiriman jangan perhatikan. lupa tuh dari siapa? Adik-adiknya semua. Oh, adik-adiknya semua, ada banyak keluarga dan adik-adiknya. Oke. Jadi generous begitu, ya. Dan itu orang yang sangat murah hati. dia sangat amat sama keluarga, dia memperhatikan sekali. Bahkan sampai saya mikir, ini terlalu memikirin adiknya nih, anaknya enggak nih mama nih. Saya suka ngomong kayak gitu sama mama. Oke, baik. Mungkin buat cerita lainnya pemirsa bisa langsung menuju ke Instagramnya Enrico Tambunan ya. Baik, Riko terima kasih banyak atas waktunya. Aduh, aku jadi makin penasaran apa isi dari Instagram Enrico Tambunan ini. Kita reaction ya guys. Kayak aku penasaran banget asli. Karena gak semuanya kayak setengah-setengah sih dari pembicaraan ini. Isu dari mobil gak terjawab. Intinya sih dia di sini pengen meluruskan soal ibunya yang dituduh enggak gitu kan. Dari awal ceritanya Ressa gitu kan. Dan ditanya juga siapa ayahnya nggak dijawab juga. Jadi ini aku kayak ngegantung sih. Dan ada juga muncul video yang di Instagram dia yang seliweran ya. Yang seliweran aja kita bahas. Adiknya Denada buka suara kenapa kakaknya diserang. Coba masnya lihat video Viti ini sampai habis. Oke, kita lihat ya. Di dalam podcast itu dibilang tante tahu siapa bapaknya. Kenapa kok tante malah yang tante serang gitu adalah yang malah keponakan sendiri, bukan yang orang lain yang justru dialah bapaknya, dialah yang harusnya memberikan nafkah utama kalau menurut saya, dialah yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi sekarang sudah kakak saya tinggalin, dan kakak saya harus menanggung beban yang luar biasa, dan sekarang dijatuhkan lagi, bukan malah dilindungi. Karena kalau saya pikir-pikir, kalau misalnya di dalam keluarga lain gitu ya, logisnya adalah kalau sesuatu terjadi seperti itu terhadap apalagi keluarga perempuan, maka semuanya harus melindungi begitu. Ini yang harus bertanggung jawab adalah yang laki-lakinya. Dan yang saya bingung kok, kalau tante tahu laki-lakinya siapa, seharusnya yang diserang yang laki-laki itu. Harusnya justru keponakan sendirilah yang dilindungi. Itu pemikiran saya. Saya tidak tahu teman-teman. Saya juga kalau baca komen-komen gitu ya, kadang saya agak sedih kalau melihat komen perempuan, ibu-ibu, itu terutama single moms gitu ya. Karena saya berpikir, ya seharusnya ini berempati dengan ada seorang ibu yang merawat anaknya, apapun kesalahan dia di belakang. Kalau prinsip saya sih, let the first one who is without sin cast the first stone. Itu Didatangi orang pakai seragam itu nangis-nangis sudah mau pingsan bang. Nggak, saya sebagai anak itu terus apa nggak menggila pikiran saya ini? Ini ibu saya ya. Menantu hebat ya. Ya karena surga saya ada di kakinya bang. Ngerti. Itu yang akhirnya men-trigger semuanya. Iya. Terus saya juga WA ke adiknya yang Australia, bukan WA telepon. Kok tolong dong dibantu. Tante maaf, Riko ini juga Mbak ini lagi nggak punya uang, tolonglah suruh ngelanjutin. Toh itu uangnya apa? Reza kan udah masuk ke situ 99, masa Reza mesti nyicil. Ya Reza suruh kerja aja tante, kerja apa aja. Itu adiknya Dina yang di Australia. Mbak itu sampaikanlah ke Mbak. Aku nggak berani soalnya Mbak lagi nggak ada duit. Bilangnya gitu. Nanti loh lama-lama nanti ini kalau ini kan kasihan, lama-lama tak viralkan aja tante orang Mbak bukan pejabat. Gitu. Mbak Eki sopo? Mbak Dina. Gitu. Yang lagi nggak ada duit. Iya. Agak bingung ya ini. Dan di sini juga Enrico ini pengennya itu serangnya bukan ke Denada tapi sosok ayah Ressa. Kita nggak tahu sih siapa ayahnya Ressa sampai sekarang ya. Oke, ini ada lagi nih video yang beredar nih. Adik Denada, Bella Emilia Contessa, selaku menyayangi Ressa Rizky Rosano dan mengajak Ressa liburan ke luar negeri. Oke. kalau teman-teman juga mau lihat ya gitu di
sosial media saya juga Resa itu diajakin juga jalan-jalan ke luar negeri. Dan kalau saya bilang diajakin jalan-jalan ke luar negeri, tidak diajakin jalan-jalannya ke luar negeri yang cuman yang kayak di negara-negara tetangga gitu ya, bukan cuman ke Singapura, cuman ke Malaysia, cuman ke Thailand. Jalan-jalannya juga jalan-jalan yang lebih jauh lagi gitu. Kalau teman-teman juga mau lihat ya gitu di sosial media saya juga Resa itu diajakin juga jalan-jalan ke luar negeri. Dan kalau saya bilang diajakin jalan-jalan ke luar negeri, tidak diajakin jalan-jalannya ke luar negeri yang cuman yang kayak di Oke. Ada loh yang ngajakin jalan-jalan bukan untuk diajak healing, tapi diajak emang butuh tenaganya buat bawa barang-barang dan bantu-bantu. Kalau perkara diajak ke luar negeri mah ART-nya Anang juga diajak. Iya juga sih. Jangan lupa kasih pendidikan anak lu yang benar. Belum lagi adiknya keluar pakai bilang jangan bawa nama emak gue. Gimana mau nggak kebawa? Kan jalan ceritanya emang begitu. Dia cuma ceritain jalan ceritanya dia. Ya mak lu masuk sebagai aktornya juga di situ. Ya mohon maaf, itu keseret-seret juga kan. Makanya pada muncul dong semuanya. Kasih klarifikasi yang benar. Kan saat itu kan nggak cuma mak lo doang. Ada adik lo, ada ya pokoknya yang sekitar rumah itu deh. Keluar dong, kasih pengakuan yang benar. Jadi bisa seimbang beritanya, kanan dan kiri, iya kan? Jadi kita nggak menduga-duga, bukan mau nyalahin, tapi masalahnya nggak ada penyeimbang. Pada keluar dong, kasih tahu kenyataannya seperti apa. Kalau mau semuanya fair, ya kan? Masalahnya ini udah menjadi konsumsi publik, you have no choice. Kenapa kakak lu setiap ingat masa itu, masa lalu, katanya langsung kayak orang PTSD. Kakak lu korban perang, PTSD, trauma apaan? Ada apa? Beranak dalam kubur dia saat itu, diperkosa genderuwo. Apaan sih? Gak paham gue. Setrauma apaan? Kagak jelas deh. Oh, ini masalah psikis tadi ya yang kita bahas ya. Aku juga agak bingung gitu klarifikasinya, kayak kenapa setengah-setengah dan kenapa nggak bareng Resa ya kalau emang benar-benar minta maaf. Ya itulah yang teman-teman, gimana menurut kalian tentang klarifikasi Denada dan adiknya. Jadi nggak tanggung-tanggung sekali muncul dua ya. Ini menarik sih. Aku undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Mari kita ambil sisi baiknya, buang sisi jahatnya. Mari kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.